Saya mau kalian coba perhatikan ini. Fresh graduate biasanya punya semangat yang tinggi. Top manajemen biasanya udah punya arah yang jelas. Tapi justru paling banyak bingung soal masa depan adalah middle career. Udah kerja 3-7 tahun, gajinya ada yang naik, ada yang tetap. Pengalamannya sih nambah, tapi selalu kepikiran sebenarnya mau jadi apa dirinya. Mau pindah tempat kerja, takut mulai dari nol. Mau stay di tempat yang saat ini, kondisinya stuck. Mau jadi leader, capek politik kantor. Mau cari work-life balance, tapi kebutuhan hidup makin naik terus. Ini yang terjadi di banyak middle career. Halo, salam kenal. Saya Agung Warja, expertise trainer di bidang karir dan self-development. Fenomena ini makin besar tiap tahunnya, apalagi setelah pandemi. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan arah hidup dan karir. Ditambah, kondisi sekarang semakin kompleks. Ada yang masih status PKWT bertahun-tahun, ada yang udah loyal tapi karirnya gitu-gitu aja. Ada juga yang skillnya bagus tapi kalah sama orang yang lebih terlihat. Sebenarnya di fase middle career ini, masalah utama bukan di kekurangan pilihan, tapi justru kebanyakan pilihan. Dulu waktu fresh graduate, simple. Cari kerja dulu. Sekarang, pilihan hidupnya makin banyak. Naik jabatan, pindah industri, bangun bisnis, cari stabilitas, cari passion, nikah, punya rumah. Dan pilihan-pilihan itu datang bersamaan. Makanya banyak middle career ngerasa dirinya capek. Secara mental juga capek. Karena terasa seperti lomba dalam kehidupan. Sehari-harinya middle career ngerasa udah kerja keras. Betul. Tapi market nggak cuma lihat kerja keras aja. Market lihat, pertama, apa value yang kamu perlihatkan atau kamu tonjolkan. Karena realitanya orang yang karirnya naik cepat belum tentu paling pintar. Sehingga middle career ini terjebak dalam penentuan masa depannya. Apalagi pekerja PKWT. Karena status kerja yang belum stabil, belum ada kepastian, orang akhirnya bertahan. Meskipun sebenarnya udah kehilangan semangat. Kerja jalan, gaji masuk, tapi hidup terasa kosong. Saya sering bilang, yang paling berbahaya di middle career itu bukan capek, tapi nyaman. Padahal nggak berkembang. Tuh, coba perhatiin deh. Kita masuk ke solusi nih sekarang ya. Yang pertama ini paling penting nih, yaitu tentukan arah inti karir kalian. Jangan memulai dari saya mau kerja di mana. Mulailah dari saya mau jadi siapa. Karena orang yang ngerti identitas karirnya lebih gampang ambil keputusan. Masuk ke solusi kedua nih sekarang. Upgrade skill. Jadi upgrade skill bukan berdasarkan ego, tapi relevansi market. Middle career sering terjebak belajar skill yang dia suka, tapi tidak relevan dengan kebutuhan market. Padahal dunia kerja berubah cepat. AI masuk, automation masuk, cara kerja berubah. Biasanya gak sedikit juga middle career ini cuma kerja diem-diem aja. Sehingga solusi ketiga harus bangun visibilitas. Ini yang paling banyak disepelekan sama rekan-rekan di level middle career. Banyak orang kompeten tapi nggak terlihat. Padahal karir bukan cuma soal kerja bagus loh. Tapi juga siapa yang tahu kontribusi kalian kalau kalian tidak terlihat. Coba sekarang nih ya, mulai bangun pertama, relasi strategis.
Bangun bagaimana kemampuan komunikasi kalian. Melakukan personal branding profesional. Dan keberanian untuk speak up. Percuma kalian punya gagasan, tapi tidak pernah berani untuk mengungkapkan gagasan itu, baik ke atasan ataupun ke rekan kerja. Kalau kalian sekarang lagi ada di fase middle career dan merasa terjebak soal masa depan, kalian gak sendirian. Tapi jangan terlalu lama hidup tanpa arah. Umur kerja terus berjalan, market terus berubah, dan kompetensi semakin brutal nih sekarang-sekarang. Kita sharing-sharing aja di komentar ya, biar saling bantu terkait masalah ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.